Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Abad 21 ini, salah satu tantangan yang paling mendesak bagi seluruh umat manusia adalah climate change. Jadi, apa itu climate change? Yaitu perubahan jangka panjang pada suhu dan pola udara di muka bumi ini yang terjadi selang waktu beberapa dekade bahkan ratusan juta tahun. Perubahan iklim ini bisa terjadi secara alami, tetapi beberapa dekade terakhir ini aktivitas manusialah yang menjadi faktor utama terjadinya perubahan iklim. Menurut IPCC 2022, fenomena ini tidak hanya memicu kenaikan suhu global, tetapi juga menyebabkan dampak serius lainnya seperti peningkatan frekuensi gempa bumi, kenaikan permukaan air laut, kerusakan ekosistem, bahkan hingga mengancam ketahanan pangan dan air. Dalam tantangan ini, peran generasi muda sangatlah penting. Generasi muda bukan hanya suatu kelompok yang terdampak oleh dampak iklim di masa depan nanti, namun juga sebuah aktor potensial untuk mencari solusi. Namun, di balik potensi besar tersebut, anak muda atau generasi muda Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan aksi nyata terhadap perubahan iklim, di mana mereka masih menghadapi atau minim sekali terkait dengan pendidikan lingkungan. Misalnya mungkin salah satunya terkait dengan pemanasan global, polusi, pentingnya pelestarian lingkungan. Jadi akibat dari itu mereka tidak terlalu sadar atau tidak terlalu aware terhadap dengan dampak perubahan lingkungan. Oleh karena itu, pendidikan lingkungan merupakan hal yang sangat penting yang harus disebarkan ke generasi muda Indonesia agar mereka bisa menciptakan bumi dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga internasional, kemudian mempromosikan tentang isu terkait pembangunan keberlanjutan ini. UNDP merupakan salah satu lembaga yang sangat relevan dalam isu ini. UNDP sebagai salah satu badan di bawah PBB yang memiliki komitmen kuat dalam mendukung perubahan iklim dan juga pemberdayaan pemuda. Sehingga dengan begitu kami akan meneliti bagaimana UNDP mengimplementasikan pembangunan global dan bagaimana efektivitasnya dan sejauh mana ia mampu mewujudkan tujuan dari pembangunan global dengan menggunakan metode wawancara terhadap anggota UNDP. Ada 3 langkah utama yang dilakukan oleh UNDP untuk melibatkan anak muda Indonesia di dalam menghadapi isu perubahan iklim. Yang pertama yaitu peningkatan kesadaran, aksi, dan juga advokasi. Pertama yaitu peningkatan kesadaran, di mana UNDP melakukan berbagai kegiatan sosialisasi kepada anak muda Indonesia di berbagai wilayah ataupun di berbagai daerah. Jadi tidak hanya di Jawa saja, tetapi mereka juga melakukan sosialisasi ke wilayah-wilayah di luar Jawa, mungkin Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan pulau lain-lain. Jadi dalam sosialisasi ini tuh UNDP memberikan pemahaman tentang apa itu perubahan iklim, dampak negatif yang bisa terjadi jika perubahan iklim ini tidak ditangani secara segera, dan juga strategi yang penting untuk memitigasi setiap masalah yang dapat terjadi akibat perubahan iklim. Yang kedua yaitu aksi nyata, di mana mereka juga telah melakukan berbagai program seperti pelatihan, workshop, mentorship, dan juga proyek-proyek yang memungkinkan anak muda terlibat langsung di dalam upaya penyelamatan lingkungan. Jadi melalui aksi ini tuh mereka bisa diajak untuk membuat solusi yang kreatif, inovatif, dan dapat berdampak bagi lingkungan. Ketiga, advokasi. Jadi langkah ini merupakan langkah lanjutan yang dilakukan oleh UNDP untuk menggait lebih banyak masyarakat agar lebih peduli atau lebih aware terhadap isu perubahan iklim. Nah, dengan mereka menyuarakan pentingnya menjaga bumi, anak muda diharapkan dapat menjadi agent of change untuk menginspirasi lingkungan sekitarnya dan mungkin saja bisa menciptakan gerakan yang lebih luas. Sejauh ini,
UNDP telah melakukan banyak sekali pelatihan berupa training dan workshop kepada anak muda dalam mengatasi dan memitigasi perubahan iklim. Tahun lalu, UNDP telah melakukan sekitar 150 workshop, dan tahun ini dari bulan Januari sampai bulan Juni telah melakukan 230 workshop. Kegiatan ini bertujuan supaya anak muda di Indonesia dapat memahami keadaan dan kondisi yang terjadi sekarang ini dan hal-hal spesifik terkait perubahan iklim. Sehingga dengan begitu, anak muda Indonesia memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang mumpuni untuk berkontribusi dalam pembuatan kebijakan terkait perubahan iklim. Terdapat 3 program utama UNDP untuk mendukung aksi iklim, yaitu Climate Promise, Movers, dan juga ICE Program. Jadi program yang pertama yaitu Climate Promise, di mana program ini tuh merupakan inisiatif dari UNDP yang tujuannya untuk membantu pemerintah Indonesia di dalam memenuhi komitmen mereka terhadap Nationally Determined Contribution atau NDCS, yaitu target pengurangan emisi gas rumah kaca yang telah disepakati di dalam Paris Agreement. Mungkin dari kita juga sudah tidak familiar lagi dengan Paris Agreement. Jadi program ini akan membantu negara atau pemerintah Indonesia di dalam policy brief dan juga penyusunan strategi terkait dengan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Terus juga ada program Movers. Jadi program ini itu fokus pada pemberdayaan pemuda agar bisa menjadi agent of change di dalam menghadapi krisis perubahan iklim. Nah, program ini tuh berbagai pelatihan, ada juga proyek-proyek yang melibatkan anak muda Indonesia untuk berpartisipasi aktif di dalam menciptakan solusi yang inovatif, adaptif, dan sesuai dengan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu ICE Program. Jadi ICE Program ini itu merupakan inisiatif for climate empowerment. Jadi program ini itu menekankan terkait dengan pentingnya pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu perubahan iklim. Jadi ICE Program ini tuh bertujuan agar lebih banyak masyarakat yang memahami terkait dengan dampak perubahan iklim dan lebih berpartisipasi atau lebih berperan di dalam menjaga bumi dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Inklusivitas. UNDP menghadapi tantangan bagaimana program-program pemberdayaan anak muda dalam mengatasi perubahan iklim dapat tersebar secara merata dan menggait seluruh anak muda di Indonesia, khususnya bagi kaum-kaum marginal dan penyandang disabilitas. Tantangan ini disebabkan oleh kaum marginal yang cenderung mementingkan kebutuhan pangannya, sedangkan kaum disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik dalam bertindak dan mengikuti program yang diselenggarakan oleh UNDP. Nah, ada juga platform kolaborasi online yang menghubungkan anak muda Indonesia dengan berbagai rekan global atau dengan berbagai pihak dari luar negeri untuk pertukaran ide, solusi terkait dengan perubahan iklim. Jadi programnya itu dibuat oleh UNDP dengan nama YCAP. Jadi kepanjangannya ialah Youth Empowerment for Climate Action Program. Nah, jadi program ini tuh bertujuan untuk memberikan wadah bagi anak muda atau generasi muda untuk berperan aktif di dalam aksi iklim atau climate change. Jadi program ini sengaja dirancang khusus oleh UNDP dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak, ada UNFCCC, UNICEF, British Council, dan juga YONGO untuk memberdayakan generasi muda khususnya di kawasan Asia Pasifik. Nah, jadi program ini tuh dengan memberikan pengetahuan, ada juga pelatihan, keterampilan, dan berbagai kegiatan yang dibutuhkan oleh generasi muda agar suatu saat mereka bisa menjadi pemimpin di dalam isu perubahan iklim.
Jadi melalui program YCAP ini itu, anak muda nggak hanya diajak untuk lebih peduli atau lebih aware terhadap kegiatan lingkungan, tetapi juga diberikan kesempatan untuk terlibat langsung di dalam proyek, di dalam kegiatan ataupun pelatihan, dan juga policy brief terkait dengan isu perubahan iklim. Sehingga UNDP merasa anak muda itu memiliki peranan yang sangat penting atau peranan yang sangat strategis, karena anak muda dianggap sebagai agen of change yang dapat membawa dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Pertama, advokasi. Kedua, menyediakan platform. Ketiga, memberikan pelatihan. Dan keempat, mendukung partisipasi anak muda dalam perumusan kebijakan terkait iklim. Yang pertama, UNDP juga telah berusaha melakukan advokasi dan meningkatkan ataupun membangkitkan awareness dari anak muda terkait pentingnya memitigasi dan meminimalisir dampak negatif yang disebabkan oleh perubahan iklim. Kedua, UNDP juga telah menyediakan platform seperti YCAP bagi anak muda Indonesia untuk berkolaborasi dan saling mengembangkan inovasi dan kewirausahaan yang ramah lingkungan. Ketiga, UNDP juga telah melakukan berbagai pelatihan kepada anak muda seperti workshop dan training untuk mengembangkan keterampilan mereka dalam hal memitigasi ataupun mengadaptasi perubahan iklim. Dan terakhir, UNDP juga memberikan dukungan bagi anak muda Indonesia untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses perumusan kebijakan terkait perubahan iklim. UNDP berperan krusial dalam memberdayakan anak muda Indonesia menghadapi perubahan iklim lewat peningkatan kesadaran aksi dan advokasi. Melalui berbagai workshop dan program seru seperti Climate Promise, Movers, dan ICE Program, UNDP membantu anak muda Indonesia untuk memahami dampak perubahan iklim sekaligus membekali mereka dengan keterampilan untuk ikut berkontribusi dalam kebijakan lingkungan. Tapi ada satu tantangan besar, yaitu memastikan akses program ini untuk tersebar secara merata, khususnya untuk sekelompok marginal dan disabilitas. Karena semua anak muda berhak untuk berpartisipasi tanpa terkecuali. 2024 was a year of transformation for Indonesia, a time shaped by hope and continued progress. At the heart of this transformation are the people who are leading the change. Communities uniting to overcome climate challenges, women breaking barriers, and young minds writing their futures. By investing in human capital development, from digital skills and AI expertise to job readiness, we empower people to make choices for the future they want. This empowerment forms the cornerstone of progress across every sector. With $56.6 million of grant assistance delivered in 2024, UNDP has worked hand in hand with the government of Indonesia to uplift communities, protect the environment, and improve lives across the country. As of 2024, UNDP Indonesia has contributed to mitigating 774 million tons of carbon dioxide and preserved 15.7 million hectares of land from deforestation and degradation through efforts in biodiversity, renewable energy, and natural resource management. In doing this, UNDP Indonesia stands as a key partner in advancing the government's FOLU NetSync 2030 ambition, driving long-term efforts to tackle climate change and reduce emissions. Together with the government, UNDP Indonesia has strengthened access to essential health services, building on its earlier support in managing the distribution of over 400 million COVID-19 vaccines. This experience laid the foundation for improving health supply chains and delivery systems, ensuring that life-saving medicines reach those who need them most. As a result, in 2024, UNDP supported the efficient delivery of 442.8 million routine vaccines, 42 million antiretrovirals for HIV/AIDS, and over 11 million tuberculosis and malaria drugs, reaching even the most remote areas from Aceh to Papua, and saving countless lives. In partnership with the government, UNDP Indonesia is breaking barriers in the energy sector, training women as solar power operators, and strengthening Indonesia's energy security for a more resilient, sustainable future.
At the same time, UNDP Indonesia is strengthening resilience, through climate adaptation disaster preparedness, and economic empowerment. These efforts have benefited more than 96 million people, ensuring communities across Indonesia are more prepared for the challenges ahead and future shocks. Achieving the SDGs requires not just ambition, but innovation in financing. UNDP Indonesia has significantly contributed towards bridging the $1.7 trillion financing gap to achieve SDGs, working with the government to secure a total of $11.5 billion since 2018 through innovative financing, ensuring Indonesia's future is built on long-term, sustainable investments that drive self-sufficiency towards Indonesia Emas 2045. This progress is only possible because of the dedication and collaboration of our partners, governments, donors, private sector, civil society, and local communities. At its core, sustainable human development is about people. When we invest in inclusive growth, we empower individuals to make choices that shape their futures. UNDP is committed to remain a steadfast partner in this journey. Together, we are turning our shared vision into a reality through progress that truly matters. Mereka dan di-support di Bapenas yang bagus positifnya. Jadi mereka yang aktifnya, jadi mereka melakukan aktivitas lah di bawah kegiatan harusnya. Yang terakhir baru mereka melakukan advokasi, jadi mereka udah tahu. Dan 8 akan melakukan hanya hari ini. Mantap. Fighting. Mereka. Halo. Hujan. Udah mau belum? Oh, belum. Nah, udah banyak yang pulang. Jadi kami sudah selesai mewawancarai Kak Anda. Guys. Terus ini kami udah mau balik, yang 2 orang sudah balik duluan, jadi sisa kami. Terima kasih. I'm happy karena udah selesai wawancaranya sama Kak Rangga. Randa. Udah selesai akhirnya. Bentar. Salah woi. Dengan kita 1 2 1 Gue menyemak. Salah lagi. Development for Indonesia.